Ayah almarhum DRS Iwayan Cegar MMMSI, Ibu almarhumah Nimade Asyati, istri beliau Indah Widyasari SEST, anak beliau Iputu Kenso Pranata Wiyasa, dan saudara beliau Niputu Deni Trisnawati SE, Nimade Tristanti SE, dan Niloh Yani Trisnasari SE. Riwayat pendidikan beliau SDK Widya Pura Denpasar tamat tahun 1995, SLTB Negeri 1 Denpasar tamat tahun 1998, SMU Negeri 7 Denpasar tamat tahun 2021, S1 Teknik Sipil Universitas Udayana tamat tahun 2006, Akta Mengajar 4 IKIP PGRI Denpasar tamat tahun 2008, S2 Administrasi Pendidikan Pasca Sarjana Universitas Ganesha tamat tahun 2013. Berikutnya riwayat pekerjaan beliau: guru matematika di SMP PGRI 8 Denpasar tahun 2010 sampai 2016, Kepala SMP PGRI 8 Denpasar tahun 2016 sampai dengan sekarang. Adapun judul disertasi yang akan diuji pada hari ini adalah Pendidikan Multikultural Berbasis Ajaran Trihita Karana dalam Membangun Karakter Siswa di SMP PGRI 8 Denpasar. Hadirin yang kami muliakan, acara dimulai dengan anggota Badan Perwakilan Pasca Sarjana Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Segrewa Denpasar memasuki ruangan upacara. Hadirin dimohon berdiri. Untuk membatasi waktu dan jumlah pertanyaan hanya 2 buah, sehingga semua penanya mendapat kesempatan. Sebelum kesempatan diberikan kepada promotor, saya ingin bertanya kepada saudara Promowendus, apakah saudara siap untuk melaksanakan ujian promosi doktor? Siap, Yang Mulia Pimpinan Sidang. Terima kasih. Selanjutnya saya persilakan saudara Promowendus untuk mempresentasikan disertasi selama 15 menit. Yang terhormat Yang Mulia Pimpinan Sidang, yang saya hormati promotor dan kopromotor, yang saya hormati pula yang terpelajar, Bapak Ibu Dewan Penyangga, yang saya banggakan Bapak Ibu para undangan beserta keluarga dan istri tercinta yang telah hadir pada pagi hari ini. Izinkan saya, Ketua Gede Adi Trisna Segara,
untuk memaparkan hasil penelitian peserta saya pada sidang ujian terbuka hari ini yang berjudul Pendidikan Multikultural Berbasis Ajaran Trita Karana dalam Membangun Karakter Siswa di SMP PG 8 Denpasar. Dan penerapan nilai-nilai multikultural di kalangan siswa masih rendah. Melalui penelitian ini, saya berupaya mengembangkan model penelitian yang tidak hanya mengajarkan keberagaman, tetapi juga memperkuat karakter siswa melalui pendekatan nilai-nilai kearifan lokal Bali, yaitu Trita Karana, yang dimana memiliki potensi besar untuk dijadikan landasan pendidikan karakter. Adapun lulusan masalah dalam penelitian ini, yang pertama, bagaimana karakteristik ajaran Trita Karana dalam proses pendidikan multikultural di SMP PGRI 8 Denpasar. Yang kedua, bagaimana proses penerapan pendidikan multikultural berbasis ajaran Trita Karana dalam membangun karakter siswa di SMP PGRI 8 Denpasar. Yang ketiga, bagaimana implikasi pendidikan multikultural berbasis ajaran Trita Karana dalam membangun karakter siswa di SMP PGRI 8 Denpasar. Secara umum, tujuan penelitian ini adalah menemukan pola penerapan ajaran Trita Karana dalam membangun pendidikan multikultural pada siswa, khususnya di SMP PGRI 8 Denpasar. Trita Karana adalah konsep kearifan lokal Bali yang bermakna 3 penyebab kebahagiaan, yaitu hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama, manusia dengan lingkungan. Dalam konteks pendidikan, terutama dalam membangun karakter siswa, konsep Trita Karana sangat relevan dan aplikatif. Pendidikan multikultural adalah pendekatan pendidikan yang menghargai keberagaman budaya dan tujuannya untuk menciptakan pemahaman, toleransi, serta penghormatan antar budaya. Membangun karakter siswa adalah proses yang berfokus pada pengembangan nilai-nilai positif, sikap, dan perilaku baik dalam diri siswa. Penelitian ini berlokasi di SMP 8 Denpasar atau yang dikenal dengan Griasta. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif karena tujuan penelitian ini untuk memahami secara mendalam bagaimana pendidikan multikultural berbasis Trita Karana diterapkan dan diinternalisasi dalam membangun karakter siswa di SMP PGRI 8 Denpasar. Teknik pengumpulan data, pengumpulan panduan wawancara, semester struktur untuk mengeksplorasi pandangan, pengalaman, dan persepsi guru, siswa, dan orang tua. Teknik analisis data dengan mengidentifikasi dan menganalisis tema-tema utama dari wawancara dan observasi untuk menentukan pola-pola yang relevan. Trita Karana adalah filosofi masyarakat Bali yang berarti 3 penyebab kebahagiaan. Trita Karana dapat diimplementasikan secara menyeluruh untuk menciptakan lingkungan belajar yang holistik, beretika, dan berkelanjutan. Adapun contoh program sekolah berbasis Trita Karana antara lain di Parahyangan kita ada sembahyang bersama sebelum dan sudah belajar. Aspek Pawongan ada program berpesta yaitu bersama peduli siswa Griasta. Ada program Gebetan, Griasta Entrepreneur Business Team Movement, dan juga ada Nobita, nonton bareng sinema Griasta. Dalam aspek pelemahan, kita juga ada program Bercinta, yaitu bergerak cepat indahkan Griasta. Yang mulia pimpinan sidang, Bapak Ibu dan
hadirin yang kami hormati. Adapun temuan dalam penelitian ini yaitu ajaran Tita Karana berhasil diteruskan ke dalam kurikulum melalui berbagai mata pelajaran dan kegiatan ekstrakurikuler. Samping itu juga penerapan ajaran Tita Karana secara konsisten membantu pembentukan karakter siswa. Kesimpulan dari penelitian saya ini antara lain pendidikan multikultural berbasis Tita Karana efektif dalam membangun karakter siswa. Saran-saran kepada pemerintah mendukung kebijakan pendidikan nasional dan pada masyarakat mendukung dalam kegiatan sehari-hari, dan pada institusi pendidikan mengembangkan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan siswa di era globalisasi. Demikian pemaparan disertasi dari saya. Saya mengucapkan terima kasih pada promotor, kepromotor, para penguji serta seluruh pihak yang membantu saya dalam proses penelitian ini. Terima kasih. Baik. Sebentar tepuk tangannya ya. Sudah selesai, wow. Waktu kurang dari 15 menit telah berakhir. Ujian dilanjutkan dengan pertanyaan oleh penyangga selama 60 menit. Kami mohon berdel memberikan tanda awal pada pukul 10.25 dan berakhir pada pukul 10.25. Saya persilakan yang pertama, promotor Profesor Dr. Imade Swastika SU menyampaikan pertanyaan atau sanggahan pertama. Silakan. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ibu pimpinan sidang yang saya hormati, saudara kopromotor dan promovendos, Inyoman maaf ikut gede Adi Trisna, saudara ST MPT, serta para penguji dan hadirin yang saya hormati. Sebelum mengawali pertanyaan ini, saya selaku promotor, saya ucapkan selamat pada hari ini saudara promovendos melaksanakan ujian terbuka. Selanjutnya saya akan memberikan dua pertanyaan. Yang pertama, mohon saudara jawab dengan sila-silanya sesuai dengan analisis dan temuan disertasi saudara. Pertanyaan 1. Dapatkah saudara promovendos menjelaskan mengapa pendidikan karakter yang berbasis Tita Karana diajarkan kepada anak didik atau siswa atau murid di SMP PGRI 8 Denpasar? Jelaskan pertanyaan itu. Silakan. Silakan dijawab. Sesuaikan dengan isi disertasi promovendos. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Mohon izin yang mulia pimpinan sidang, saya akan menjawab pertanyaan dari yang terpelajar Profesor Dr. Imade Swastika. Pendidikan atau ajaran Tita Karana kami berikan di sekolah SMP 8 Denpasar, mengingat siswa di SMP 8 Denpasar itu multikultural, baik dari segi suku, agama, dan budayanya. Sampai itu juga ajaran Tita Karana merupakan kearifan lokal Bali yang bersifat universal, yang efektif untuk membangun karakter siswa. Terima kasih. Selamat. Bisa diterangkan bagaimana kalau murid itu non-Hindu? Bisakah saudara menjelaskan?
Tadi kan yang berita karena itu teman-teman ada siswa yang beragama Hindu. Kalau misalnya mereka ada yang dari luar non-Hindu, bagaimana penerapan sejenis berita karena? Bagaimana? Mohon dijelaskan. Baik, silakan dijawab. Di Tegri 8 kan ada berbagai ragam agama. Bagaimana penerapan multikulturnya di sana? Silakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan yang mulia pimpinan sidang. Mohon izin saya menjawab pertanyaan dari yang terpelajar Profesor Dr. Imade Swastika. Di SMP 8 Denpasar, selain umat Hindu itu ada 30% umat beragama lain dari Kristen, Buddha, Islam, dan Katolik. Adapun ajaran Trita Karana yang kita terapkan, misal untuk di Parahyangan, kalau umat Hindu kita kegiatannya Tirta Yatra, untuk yang beragama lain kita kegiatannya wisata religi, yaitu sembahyang ke tempat ibadah sesuai dengan agama mereka masing-masing. Samping itu juga seperti perayaan, kalau umat Hindu kita merayakan kegiatan Saraswati, untuk yang Muslim kita ada buka puasa bersama dengan mengundang ustaz, dan juga di agama Kristen kita merayakan Natal, dan di agama Buddha kita juga merayakan Tahun Baru Imlek. Oke, demikian kiranya, terima kasih. Baik. Selanjutnya kepadaku promotor Profesor Dr. I. Nyoman Sueje SAG MPD. Saya persilakan menyampaikan pertanyaan langsung. Maksudnya jangan lagi 1, 2 gitu ya. Misalnya 1 ya 1 aja supaya cepat, boleh. Silakan. Baik, terima kasih. Om Swastiastu. Terima kasih atas waktu diberikan kepada saya selaku promotor. Saya berapresiasi kepada saudara Prof. Venus, karena saudara sudah ada pada prinsip yang terakhir, yaitu sebagai bukti saudara telah menyelesaikan tadi program S3. Ibu Presiden yang kami hormati, Profesor Dr. Imade Swastika itu selaku Dr. Muji sudah hadir pada hari ini, kemudian para undangan yang sudah hadir yang kami hormati juga. Baik. Pertanyaan saya ini berbicara terkait karakteristik ajaran Trita Karana. Dalam pendidikan kultur SMP 8 ini, saudara situ selaku menjadi prasekolah. Jadi berbicara tentang pendidikan multikultur ini merupakan sebuah pendekatan yang mengakui, menghargai, dan mengintegrasikan beragam budaya, etnis, agama, dan latar belakang sosial siswa dan pembelajaran. Nah, karena saudara menjadi seorang kepala sekolah, pertanyaan saya, apa yang saudara lakukan dalam menerapkan pendidikan kultur yang berbasis Trita Karana di SMP Negeri 8? Yang kedua, saudara Prof. Venus menjadi kepala sekolah, bagaimana saudara bisa menjamin suatu integritas siswa sehingga siswa dapat memahami ajaran Trita Karana dalam proses pendidikan multikultur? Terima kasih. Baik, silakan dijawab dengan jelas dan benar, sesuaikan dengan isi disertasi Promowindo. Silakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Yang Mulia Pimpinan Sidang. Mohon izin saya menjawab pertanyaan dari yang terpelajar Profesor Dr. I. Nyoman Sueje SAG MPD. Menjawab pertanyaan pertama, kepala sekolah berperan sebagai pemimpin dan penggerak utama dalam penerapan pendidikan multikultural berbasis ajaran Trita Karana. Ia bertanggung jawab dalam merumuskan kebijakan sekolah yang berbasis nilai-nilai Trita Karana dan memberikan pelatihan kepada guru serta mengawasi pelaksanaan dan juga penerapan nilai-nilai tersebut.
Seperti juga kepala sekolah berperan untuk menjalin komunikasi dengan orang tua dan komunitas untuk mendukung program ini. Pertanyaan kedua, bagaimana saya sebagai kepala sekolah menjamin integritas data yang dilaksanakan. Sebagai kepala sekolah di tempat yang menjadi fokus dalam penelitian saya menyadari pentingnya menjaga keabsahan pengumpulan data. Oleh karena itu, saya melakukan beberapa langkah untuk memastikan data yang saya kumpulkan itu valid dan dapat dipercaya. Yang pertama, menggunakan teknik triangularisasi, di mana saya tidak hanya mengandalkan satu sumber data, tapi menggunakan berbagai data, seperti data dari kepala sekolah, saya sendiri, guru, siswa, dan orang tua. Sambil juga pengumpulan datanya juga beragam, termasuk wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Yang kedua, saya melaksanakan member check, di mana setelah melakukan wawancara, saya memberikan kesempatan kepada partisipan, yaitu siswa, guru, dan orang tua, untuk meninjau kembali transkrip wawancara mereka. Yang ketiga, membangun kepercayaan, di mana saya sebagai kepala sekolah memiliki hubungan yang baik dengan guru, siswa, dan orang tua. Yang keempat, memisahkan peran, di mana saya sangat berhati-hati dalam memisahkan peran saya sebagai kepala sekolah dan juga sebagai peneliti. Yang kelima, melakukan pencatatan data yang sistematis, di mana setiap data yang saya peroleh, baik dari wawancara, observasi maupun analisis observasi, saya catat secara sistematis untuk keperluan verifikasi. Dengan pendekatan ini, saya memastikan bahwa data yang saya kumpulkan memiliki keabsahan yang tinggi dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Terima kasih. Baik, jadi datanya dalam bentuk deskripsi atau persen? Berapa persen itu maksudnya integritas itu? Dalam bentuk deskripsi atau persen? Yang ditanya ini adalah pencapaian integritas dari ini murid. Ya udah, lewat ya. Nanti tambahkan itu supaya lebih valid di dalam memberikan data, apalagi ini nanti sebagai buku ya, nanti dipakai buku ini pedoman. Baik, selanjutnya kepada penyangga Profesor Dr. Drs. Ketut Sumadi M.Par. Saya persilakan. Terima kasih pimpinan sidang atas waktu yang diberikan. Yang terhormat pimpinan sidang ujian terbuka hari ini, yang terhormat promotor dan kopromotor, Dewan Penguji yang terhormat semuanya, hadirin yang berbahagia, Saudara Promopedus, atas nama Ketut Gede Adi Trisna Sugara. Pertama, selamat dan sukses Anda telah sampai di ujian terbuka. Ujian doktor hari ini semoga sebentar lagi menjadi doktor di bidang kurikulum multikultural berbasis digital karana. Anda yakin sekali di temuan penelitian Anda menemukan role model ya penerapan digital karana dalam konteks pendidikan multikultural di sekolah Anda. Pertanyaan saya, hasil penelitian ini bisa diterapkan nggak di sekolah-sekolah lain, khususnya di Bali dan di luar Bali kalau bisa? Itu pertanyaan satu. Pertanyaan dua,
Saya membaca ringkasan penelitian dan hasil penelitiannya. Sepertinya di sekolah Anda ini peluangnya besar, hambatannya juga ada, kemudian tantangannya juga ada dalam konteks penerapan kurikulum multikultural ini berbasis digital kerana. Saya tidak bertanya di peluang dan hambatan, tetapi apa sih tantangannya dalam penerapan digital kerana ini dalam konteks pendidikan multikultural di SMP PGRI 8 dan Pasar. Silahkan dijawab. Baik, silakan dijawab. Sesuaikan dengan isi disertasi Promo Windows. Tetapi yang penting-penting yang tadi dikatakan oleh penyangga, mau dipakai role model hasil dari penelitian ini, dan juga pasti ada tantangan di dalamnya. Silakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Yang Mulia Pimpinan Sidang. Mohon izin saya menjawab pertanyaan dari yang terpelajar Profesor Dr. Drs. Ketut Sumadi M.Phil. Bagaimana jika penelitian saya ini diterapkan di sekolah lain, juga di sekolah di luar Bali? Hasil penelitian yang saya lakukan ini dapat diadopsi di sekolah lain, mungkin dengan melakukan adaptasi nilai-nilai Trita Karana ke dalam kearifan lokal masing-masing daerah, di mana prinsip dasar parayangan, pawongan, dan palemahan adalah nilai universal yang dapat diterapkan dalam berbagai konteks pendidikan multikultural. Jadi sekolah dapat mengidentifikasikan kearifan lokal setempat yang memiliki kesamaan dengan ajaran Trita Karana dan mengintegrasikannya ke dalam kurikulum maupun budaya sekolah. Mohon izin Yang Mulia Pimpinan Sidang menjawab pertanyaan kedua. Tantangan yang saya temui dalam penelitian penerapan pendidikan multikultural berbasis Trita Karana di SMP Kabupaten Pasar, di mana tantangan utamanya adalah perbedaan dari latar belakang siswa yang beragam, baik dari segi agama, budaya, maupun kebiasaan sehari-hari mereka. Dan itu juga keterbatasan pemahaman guru tentang konsep Trita Karana juga menjadi kendala, sehingga diperlukan pelatihan guru dan pendampingan yang berkelanjutan. Di samping itu juga keterlibatan orang tua yang belum optimal, yang kira itu yang menjadi tantangan utama dalam penerapan nilai Trita Karana. Terima kasih. Baik, yang disampaikan itu sudah tercantum di dalam disertasi atau belum? Ampun ya? Ya, nanti kayaknya ditekankan itu saja ya. Jadi ada SDM guru yang kurang mampu, itu harus diperjelas nanti ya. Siap. Oke. Selanjutnya kepada penyangga Profesor Dr. Niputu Winanti SAG MPD. Saya berikan waktu 1-2 soal saja. Yang terhormat pimpinan sidang, yang saya hormati promotor, co-promotor, para pemudi yang saya hormati, hadirin yang saya banggakan, Promopedes yang berbahagia. Pertama-tama selamat kepada Promopedes Ketut Gede Hadi Krishna Sugara.
sudah bisa senyum, nanti surga udah dekat ya. Kalau saya menilai udah bisa senyum, udah bisa. Saya taat satu pertanyaan. Di dalam proses penerapan pendidikan berbasis Trihita Karana ini ada integrasi budaya lokal dalam kurikulum. Pertanyaan saya, bagaimana proses pengintegrasian budaya lokal ke dalam kurikulum sesuai fakta yang ada di SMP Petintapan, sementara di disertasi saudara kan baru hanya teks. Fakta apa yang ada? Apakah tidak bertentangan atau berbenturan dengan kurikulum Merdeka? Silakan dijawab. Terima kasih. Baik, silakan dijawab secara singkat, jelas, sesuaikan dengan disertasi promo itu. Silakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Yang Mulia Pimpinan Sidang. Mohon izin saya menjawab pertanyaan dari yang terpelajar Profesor Dr. Niputu Winanti SAG MPT. Apakah nilai-nilai ajaran Trihita Karana dapat diintegrasikan ke dalam kurikulum? Trihita Karana yang merupakan 3 harmonisasi, yaitu di Pelemahan, Parahyangan, dan Pawongan, bisa dimasukkan ke dalam kurikulum nasional. Mungkin kita bisa aplikasikan dalam beberapa mata pelajaran seperti mata pelajaran agama atau agama Hindu. Kita kategorikan ke Parahyangan, di mana nilai-nilai keagamaan yang berbasis Trihita Karana bisa kita integrasikan ke dalam mata pelajaran tersebut. Seperti juga dalam mata pelajaran PPKN kita bisa kategorikan di Pawongan, di mana kita bisa berikan di materi tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara, sikap toleransi, kerjasama, dan juga saling menghormati. Di pelajaran IPA dan IPS bisa kategorikan kita di Pelemahan, di mana bisa kita berikan materi tentang pelestarian lingkungan, ekosistem, dan keberlanjutan yang selaras dengan Pelemahan. Jadi ajaran Trihita Karana tersebut bisa kita integrasikan di kurikulum nasional. Terima kasih. Baik, selanjutnya kepada penyangga Profesor Dr. DRA Niketosri Kusuma Wardani MPD. 1 soal saja itu, Prof. Om Swastiastu. Terima kasih pada Yang Mulia Pimpinan Sidang atas waktunya. Yang terhormat promotor dan co-promotor, kemudian yang saya hormati para undangan yang hari ini saya lihat telah hadir, anggota DPR, anggota Denpasar, dan beberapa pejabat, serta para undangan yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Tentu yang sangat berbahagia juga keluarga besar dari Saudara Promopedus Iketut Gede Adi Trisna Sudara yang berbahagia pada pagi hari. Kemudian pertama-tama saya ucapkan selamat kepada Saudara Promopedus Iketut Gede Adi Trisna Sudara, karena sebentar lagi kalau dinyatakan lulus, Saudara sudah bisa menyandang predikat doktor. Jadi sesuai dengan instruksi dari Yang Mulia Pimpinan Sidang, hanya satu pertanyaan.
Jadi dari beberapa kajian pustaka yang sudah saudara paparkan dalam disertasi saudara, bahwa ada beberapa penelitian, hasil penelitian yang mendahului penelitian saudara, yang ada irisannya dengan hasil penelitian saudara. Pertanyaan saya, apakah novelty hasil penelitian saudara kalau dibandingkan dengan penelitian yang terdahulu yang mendahului penelitian saudara? Terima kasih. Baik, silakan dijawab. Keoriginalnya ya, apa namanya, penelitian Promo Windows dibandingkan yang terdahulu. Garis merahnya itu ditekankan di sana. Silakan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan oleh Yang Mulia Pimpinan Sidang. Mohon izin saya menjawab pertanyaan dari yang terpelajar Profesor Dr. D.R.A. Niketus Sri Kusuma Wardani, MPD. Novelty dari penelitian saya ini adalah terletak pada penerapan nilai-nilai Trihita Karana sebagai pendekatan pendidikan multikultural yang kontekstual dan berbasis kearifan lokal Bali. Meskipun Trihita Karana dikenal sebagai konsep filosofis, namun dalam penelitian ini saya mengembangkan model aplikatifnya dalam pendidikan formal untuk membangun karakter siswa, sehingga mungkin model ini dapat menjadi referensi bagi sekolah lain, terutama di wilayah dengan kekayaan budaya yang berbeda. Terima kasih. Selanjutnya kepada penyangga Profesor Dr. Inyoman Alit Putrawan SAGM Pilham. Satu soal saja. Om Swastiastu. Yang mulia pimpinan sidang yang kami hormati, promotor, co-promotor, dewan penyangga, undangan, keluarga yang berbahagia, sudah barang tentu Promopendus yang telah meletakkan fondasinya sehingga ini menjadi sesuatu yang sangat bersejarah bagi hidup Promopendus. Sekali lagi selamat untuk penyapaiannya. Karena saya sudah menyiapkan 10 pertanyaan dan semuanya hampir sudah dijawab, maka saya sesuai dengan arahan Yang Mulia Pimpinan Sidang cukup satu dan simpel saja. Apa kontribusi penelitian Promopendus bagi sekolah dan masyarakat? Terima kasih, sukses. Baik, silakan. Pertanyaannya singkat, kalau ingin dipanjangkan dikit boleh. Silakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Yang Mulia Pimpinan Sidang. Mohon izin saya menjawab pertanyaan dari yang terpelajar Profesor Dr. Inyoman Alit Putrawan SAG MPilha. Apa kontribusi penelitian saya ini yang pertama, tentu penelitian saya ini menjawantahkan bagaimana ajaran Trihita Karana itu dapat diimplementasikan dan diterapkan di sekolah-sekolah, terutama di sekolah yang memiliki keanekaragaman budaya, agama, termasuk keseharian daripada seluruh stakeholdernya, baik itu siswa, guru, maupun
orang tuanya. Di mana dalam penerapan ajaran Trihita Karana ini tentu ada beberapa tantangan ataupun kendala yang ditemui dalam pelaksanaannya. Namun terlepas dari itu semua, ajaran Trihita Karana yang masuk dalam penelitian saya ini berkontribusi aktif dalam membangun karakter siswa, terutama di SMP PGRI 8 Denpasar. Terima kasih. Baik, selanjutnya kepada penyangga Dr. DRS Iwayan Sukebawo, SAG MAG. Saya persilakan Pak, hanya satu soal saja nih. Terima kasih kepada Yang Mulia pimpinan sidang yang saya hormati di sini. Yang saya hormati pula promotor dan co-promotor serta Dewan Penguji yang saya hormati. Saudara Promopendus Ketut Budi Adi Tisna Sudara, selamat sudah bisa dalam posisi ujian promosi. Sebentar lagi kalau lulus bisa menggelar doktor, menggelar doktor. Begitu juga kepada keluarga besar yang berbahagia yang dihormati. Sesuai dengan arahan dari pimpinan sidang bahwa ujian ini diberikan satu saja pertanyaan, yang mana dalam tujuan utama pendidikan multikultural adalah untuk memperbaiki tentang sekolah sehingga semua siswa memperoleh pengetahuan, sikap, dan keahlian yang dibutuhkan dalam memfungsikan etnis dan ras yang berbeda-beda. Nah, di sini suatu pertanyaan, mengapa saudara Promopendus memilih ajaran Trihita Karana sebagai landasan pendidikan multikultural? Silakan dijawab. Baik, silakan dijawab. Dan kemudian kaitkan dengan isi disertasi Promopendus. Silakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya oleh Yang Mulia pimpinan sidang. Mohon izin saya menjawab pertanyaan dari yang terpelajar Dr. DRS Iwayan Sukebawo, SAG MAG. Saya memilih ajaran Trihita Karana karena ajaran ini merupakan ajaran filosofi lokal Bali yang menekankan keharmonisan hubungan manusia dengan Tuhan atau parayangan, hubungan manusia dengan sesama atau pawongan, dan hubungan manusia dengan lingkungan atau palemahan. Ketiga aspek ini memiliki relevansi yang kuat dalam pendidikan multikultural karena mencakup nilai-nilai toleransi, kerjasama, dan kepedulian lingkungan yang menjadi fondasi dari karakter siswa. Dan dengan menjadikan Trihita Karana sebagai landasan, saya ingin menunjukkan bahwa kearifan lokal Bali dapat menjadi model pendidikan karakter yang efektif. Terima kasih. Selanjutnya kepada penyangga Dr. DRS Simadi Pirinate MAG. Saya silakan, satu soal saja Pak ini.
Om Swastiastu. Yang saya hormati pimpinan sidang, juga yang saya hormati Promopendus, yang saya menghormati promotor dan kopromotor, dewan penyangga semua yang saya hormati, demikian juga keluarga, hadirin semua yang saya hormati. Kembali dia sampaikan apresiasi pada Promopendus sudah bisa berdiri di podium panas pada hari ini. Mudah-mudahan sesuai dengan harapan. Nah, saya di Idul-Adha Swastiastu bahwa seperti tadi sudah dipaparkan oleh para penyangga di mana pendidikan multikulturalisme ini adalah merupakan pendekatan dalam dunia pendidikan. Tentunya bertujuan untuk menghargai, memahami keberagaman budaya, apakah itu bahasa, identitas lainnya yang ada utamanya pada SMP PGRI 8. Untuk itu sesuai dengan isi penelitian saudara, tentu SMP PGRI 8 ini untuk mencapai target itu pendidikan multikulturalisme ini selalu diupayakan untuk menciptakan suasana yang inklusif agar semua peserta didik itu merasa diterima dan dihargai. Namun tadi awal disampaikan upaya itu selalu mengalami hambatan-hambatan, terutama dalam bidang kultur sosial misalnya. Karena pemahaman masing-masing siswa, kemudian secara struktural tadi kurikulum tidak sepenuhnya atau maksimal mengadopsi, mengintegrasikan kearifan lokal itu dengan kurikulum. Namun yang paling memungkinkan pada nantinya secara psikologis, karena ini nampaknya penuh dengan dinamikanya, akan terjadi gejala krisis identitas budaya pada siswa yang berada pada era globalisasi ini, sehingga ada gejala juga kurang memiliki keterikatan emosional terhadap nilai-nilai lokal, terutama Trihita Karana. Ini. Nah, pertanyaan saya, bagaimana Promopendus nanti secara teoritis dalam memastikan keberlanjutan daripada penerapan model pendidikan multikulturalisme ini, khususnya di masa depan yang terjadi di SMP PGRI 8 itu sendiri. Terima kasih. Baik, silakan dijawab. Dipertegas lagi apa yang ada di dalam disertasi Promowindus terkait nilai-nilai kearifan lokal supaya bisa dipertahankan di SMP 8 PGRI tersebut. Silakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Yang Mulia Pimpinan Sidang, Om Swastiastu, Nak Lingsir, Seniratu Semanggiang. Mohon izin saya menjawab pertanyaan dari yang terpelajar Dr. DRS Imade Girinate MAD. Penerapan ajaran Trihita Karana ini agar tetap berlanjut di masa depan, dan untuk memastikan keberlanjutan tersebut, sekolah telah menyusun panduan implementasi daripada Trihita Karana dalam pendidikan multikultural yang menjadi
acuan bagi guru. Selain itu juga untuk memastikan keberlanjutannya, pelatihan rutin bagi guru dan keterlibatan orang tua dalam kegiatan sekolah terus ditingkatkan. Sambil juga sekolah juga melaksanakan monitoring dan evaluasi berkala untuk menilai efektivitas program dan melakukan perbaikan jika diperlukan. Terima kasih. Baik. Selanjutnya kepada penyangga terakhir, Profesor Dr. Dra. Relintenayo Ekawati MAG. Om Swastiastu. Tapi di sini ketua tidak akan bertanya, cuma mengkalkulasikan saja. Tetapi sebelumnya Ratu Prandalanang istri Sanewangian Didian sampun rawuh, dan juga para undangan yang terhormat yang saya tidak sebut satu persatu. Matur suksema kompak penuh nih hampir aulanya. Boleh tepuk tangan dulu. Kemudian kepada keluarga yang tercinta, dari tadi udah senyum-senyum, ini bahagia, artinya Promowendus nanti lulus, istilahnya itu pasti lulus Pak ya, ibu istrinya juga ya sudah senyum-senyum, jangan khawatir ya, kami semua akan berpikir baik ya. Dan juga yang saya hormati Bapak Promotor, kemudian Bapak Po, dan Bapak Ibu penyangga semuanya. Sebenarnya di pikiran para penyangga itu banyak pertanyaan, tetapi saya stop supaya tidak stres Promowendus dan waktu yang pentingnya, bukan karena saya ngiloni Promowendus, tidak ya, karena supaya cepat selesai. Baik, saran yang akan saya sampaikan dan diperhatikan dengan baik untuk menambah nantinya isi disertasi Promowendus supaya nanti bisa dijadikan sebuah buku yang bermanfaat bagi rumahnya di pasca sarjana, dan juga nanti dibawa ke sekolah-sekolah, karena di sini ada bapak-bapak pejabat yang terkait dengan pendidikan, apalagi ada bapak DPR yang tadi juga ada pertanyaan yang terkait dengan itu. Jadi nanti Promowendus kan belum doktor ya, meskipun nengel ya, sebentar sabar. Jadi nanti nilai-nilai kearifan lokal yang terkait dengan ajaran Trihita Karana itu diidentifikasi lagi, sehingga nilai dalam ajaran multikultur yang dimainkan dengan THK itu tidak lepas dari ajaran Hindu atau kearifan Hindu. Pilih yang mana yang sifatnya universal, yang bisa diterapkan pada siswa yang multi etnis dan juga multi agama, supaya kelihatan rukun dan nantinya supaya SMP Negeri 8 semakin mencuat. Nah itu ya yang pertama. Kemudian apa ya, dengan adanya identifikasi itu tadi THK yang dimaksud itu ya, di sini memang ada penyanggah yang merupakan ahlinya, beliaunya Prof. Semadi itu bisa masuk di dalam kurikulum ya, kurikulum nasional ya, dipakai sebagai metode pembelajaran. Tadi juga ada, karena ada ketakutan ya penyanggahnya, ini nilai-nilai kearifan lokal sudah mulai tergeser dengan budaya-budaya cecet itu yang paling ngetren sekarang ya, YouTube dan lain sebagainya. Nah ini bisa dibuatkan YouTube ajaran yang ada di dalam multikultur yang terkait dengan THK itu, khususnya di SMP 8 Pegri itu. Dan kemudian ada beberapa aja ya, karena saya selaku ketua merangkum semuanya ya. Jadi karakter yang dibangun dalam pendidikan multikultur ini, nanti apakah ada model ya, model khusus yang dipakai ikon
Ya misalnya tokoh wayang, nggak muncul wayangnya itu ya mungkin bisa delem, redah ataupun yang lainnya itu bisa kresna. Kemudian jangan takut ya bilang kresna, itu memang ajaran kita ya, nggak boleh diserempetkan yang lain. Kemudian tokoh-tokoh dunia khususnya yang notabene ajaran Hindu, kan banyak tokoh-tokoh dunia itu ya, kayak Muhammad Gandhi ya dan lain sebagainya. Kemudian jadi yang dibangun tadi arahannya ada nggak hubungannya dengan bidang ilmu agama, karena Promo Windows sebentar lagi jadi doktor ilmu agama. Saya kira demikian ya. Dan nanti sebagai alumni mungkin setuju Bapak promotor dan semua penyangga mungkin hadirin untuk mempromosikan kampusnya ini ya, dengan ikon yang saya katakan tadi dikemas dengan cantik dan baik, kemudian masukkan ke YouTube sehingga situ double dapat karma yang terbaik. Dikatakan tadi sudah senyum mendapatkan surga ya Bu Prof ya, betul ya? Ya sebentar lagi nanti dapat surga yang sifatnya duniawi. Saya kira demikian tanya jawab dari kami, karena waktu tanya jawab dengan Promo Windows dan penyangga telah selesai dan semua penyangga juga sudah mengajukan pertanyaannya. Sidang dalam bentuk tanya jawab diakhiri. Ratu Sulingge dan hadirin yang berbahagia, selanjutnya saya mohon promotor, co-promotor, penyangga dan ketua panitia ujian menuju ruang rapat yudisium untuk menentukan kelulusan dan predikat kelulusan. Ratu Sulingge dan para hadirin yang saya muliakan, selanjutnya sidang Badan Perwakilan Pasca Sarjana Universitas Hindu Negeri Gusti Bagus Sugiro Denpasar, kami skor beberapa menit.
dalam melaksanakan penelitian. 3. Hasil ujian tahap 1 atau ujian tertutup. 4. Cara Promowindus dalam mempertahankan disertasi. 5. Masa tempuh studi. Maka diputuskan bahwa disertasi saudara Promowindus diterima dan dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan. Dan merupakan doktor yang ke-157. Mulai hari ini kepada saudara diberikan hak untuk memakai gelar doktor dengan segala hak dan kewajiban serta kehormatan yang melekat pada gelar tersebut. Atas nama program Pasca Sarjana Universitas Hulu Negeri Igusti Bagus Sudiwo Denpasar, saya mengucapkan selamat kepada Saudara I Ketut Gede Adi Trisna Sugara beserta keluarga atas keberhasilan yang telah dicapai hari ini. Selanjutnya kepada promotor Profesor Dr. Imade Swastike SU yang banyak berperan dalam keberhasilan Dr. I Ketut Gede Adi Trisna Sugara ST MPD untuk mencapai jenjang pendidikan tertinggi, dipersilakan untuk menyerahkan sertifikat kelulusan doktor baru kita. Kemudian yang hormat pimpinan sidang promosi doktor IHDN Gusti Bagus Sudiwo. Saya hormati juga Pol dan penyangga dalam ujian terbuka ini, segenap hadirin yang saya muliakan, terutama ini guru-guru dan keluarga, tingginya kepada pimpinan dan staf Universitas Hulu Negeri Gusti Bagus Sudiwo yang telah memberikan tempat bagi saudara. Sekarang sudah lengkap ya, tidak lagi Dr. I Ketut Gede Adi terkenal saudara ST MPD. Semoga ilmu yang diraih dapat bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara. Saya tutup dengan Pramu Santi. Om Santi Santi Santi. Ya, semua. Wong pada sana nama suatu wong bur buaswa wong rung kuacut nama wong bang netra ya nama wong bang netra wong kum rahu pathasil wong siro istama wong para siwa tanggok yam siwa tatwa par siwa sia pranata nidyam candi saya nama sute nividyam brahma wisnu jabok dewa mahesa wong rapat wong kesama sabto di asturan Guru masih.
Santi Om. Hormati, acara akan dilanjutkan dengan foto bersama kepada Ketua Sidang, Promotor, Kopromotor, Penyangga, Ratu Selindi, Promovendos beserta keluarga dipersilakan. Bapak dan Ibu yang kami hormati, dengan dilakukannya sesi foto bersama, maka berakhir sudah rangkaian acara pada hari ini. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada Dr. Institut Gede Adi Trisno Sugara STMPD atas gelar yang baru diraih, dan kami Sivitas Akademika beserta segenap panitia yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih. Halo, saya Haji Krisna dengan bangga mengucapkan selamat kepada Kepala Sekolah Gri Asta Ketut Sugara yang telah meraih gelar doktor. Teruslah berkarya, rendah hati, dan membawa manfaat bagi banyak orang. Selamat ya. Selamat dong, ada kakak. Oh. Yang dikit belakang nanti. Oh. Itu PGRI ya.